Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengenal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Siapa di sini yang rumahnya memiliki tanaman? Nah, tahukah kalian jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan? Sekarang mari kita pelajari. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua cara ya, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif artinya tidak melalui proses perkawinan, sedangkan generatif artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Yang kita akan bahas untuk kali ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui vegetatif. Nah, vegetatif ini dibagi menjadi dua ya, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Sedangkan perkembangbiakan melalui vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Ibu ulangi sekali lagi ya anak-anak. Perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Kalau yang vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya. Sedangkan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan yang dibantu dengan campur tangan manusia. Tapi dua-duanya sama ya. Vegetatif adalah perkembangbiakan dengan cara tidak kawin. Kalian sudah penasaran bukan? Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan buatan itu apa saja? Ya, kita mulai dari perkembangbiakan secara alami. Yang pertama, spora. Spora itu apa ya? Spora berbentuk seperti biji yang sangat kecil dan disimpan di dalam kotak spora. Ini adalah contoh spora. Tanaman apa saja yang berkembang biak dengan spora? Ya, salah satunya tanaman paku dan jamur. Kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berbentuk lapisan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, dan bunga bakung. Perkembangbiakan yang ketiga yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Selanjutnya yang keempat yaitu umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Tanaman apa saja yang menggunakan umbi batang? Contohnya bengkoang, ubi jalar, dan juga kentang. Ini adalah contoh tanaman yang menggunakan umbi batang. Selanjutnya, yang kelima yaitu akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma ini adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah dan tampak seperti akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal ini yaitu kunyit, jahe, lengkuas, dan juga kencur. Yang keenam yaitu tunas. Tanaman yang berkembang biak dengan cara bertunas yaitu bambu dan juga pisang. Perlu kalian ketahui ya,
tumbuhan baru ini akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Di sini kalian bisa lihat ya, ada tanaman yang baru tumbuh di dekat tanaman yang lebih besar atau induknya. Selanjutnya yaitu tunas daun. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas daun ini contohnya yaitu cocor bebek. Kalian dapat melihat gambar yang Ibu tampilkan ini ya. Di sini di tepi daun ada daun-daun yang baru atau disebut juga dengan tunas daun. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas daun ya. Yang kedelapan yaitu geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi yaitu stroberi dan juga penggangan. Yang berikutnya yaitu biji. Ada banyak tanaman yang berkembang biak dengan cara biji ya. Kalian pasti sudah mengetahuinya. Salah satunya yaitu cabai, jagung, mangga, semangka, jambu, jeruk, dan masih banyak lainnya. Seperti contoh di sini Ibu memiliki tanaman mangga. Mangga berkembang biak dengan biji. Biji tersebut ditaruh di dalam tanah dan akan tumbuh akar. Akar tersebut akan menghasilkan tunas dan tunas tersebut akan tumbuh menjadi pohon kecil. Pohon yang kecil ini mengalami pertumbuhan sehingga jadilah pohon mangga yang besar. Setelah tumbuh menjadi besar, pohon mangga akan berbunga dan bunga mangga akan menghasilkan buah mangga. Itu tadi adalah contoh perkembangbiakan dengan biji yang terjadi pada buah mangga. Selanjutnya, perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan ini yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkus dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tanaman yang dicangkok harus mempunyai batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lainnya. Berikut ini adalah cara mencangkok pada tumbuhan. Yang kedua, menempel atau okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan. Nah, berikut ini adalah contoh melakukan okulasi atau menempel. Yang ketiga, merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tubuh ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang. Contohnya yang terjadi pada stroberi. Perkembangbiakan secara buatan dengan cara di-stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya singkong. Nah, ini kalian dapat melihat ya cara ataupun proses menyetek pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan yang kita pelajari hari ini yaitu melalui vegetatif. Vegetatif artinya perkembangbiakan yang tidak kawin ya. Nah, vegetatif terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh vegetatif alami yaitu spora, umbi. Umbi terbagi menjadi tiga, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Geragi, rizoma, tunas, tunas daun, dan juga biji. Sedangkan pada vegetatif buatan yaitu mencangkok, menempel atau okulasi, merunduk, stek,
mengenten, dan kultur jaringan. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.